Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Laili Triana dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani ruang dengar kamu dalam rubrik Cewek Only. Dan rubrik Cewek Only ini akan diasuh oleh Mbak Asri Supatniati yang saat ini sudah hadir nih bersama saya di sini. Beliau adalah penulis buku The World of Me. Ya, langsung saja kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat ya Mbak ya. Sehat, bugar. Iya, sehat jasmani, sehat rohani ya tentunya. Amin. Ya. Dan bagaimana kabar sobat muda semua? Mudah-mudahan sama ya, seperti Mbak Asri, seperti saya juga nih semangat, tetap semangat tentunya. Dan kali ini kita akan membahas tema yang kaitan dengan masalah tren ya, yang mungkin sobat muda senang nih, suka ngikutin tren, ngikutin mode. Nah, ini dia temanya, jangan jadi korban mode. Nah lo gitu ya, yang udah terlanjur gimana nih gitu ya. Makanya cepet-cepet sadar, jangan jadi korban. Soalnya nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung tahun ya Mbak ya, bisa dibilang begitu. Dan biasanya kalau di penghujung tahun ini atau menjelang tahun baru, berbagai prediksi tentang segala sesuatu itu yang bakal ada di tahun depan, di tahun-tahun berikutnya, termasuk salah satunya di sana adalah tren gitu, tren gaya itu biasanya udah mulai nih pada diprediksi gitu ya. Peramal-peramal juga udah pada mulai bermunculan lagi, berpendapat gitu ya, bagaimana nasibnya atau mungkin gimana kondisi Indonesia ya secara umum. Waduh. Dan sini kita lagi ngomongin mode, ya termasuk tren mode juga. Gimana sih prediksi mode tahun mendatang nih? Ya termasuk dandanan, gaya rambut misalkan, gaya model baju gitu ya, dan banyak lagi lah yang lainnya gitu. Nah, sebagai muslimah nih, kita tentunya jangan sampai nih keseret sama yang namanya tren-tren yang lagi membooming ya. Apalagi tren mode pakaian yang melanggar syara gitu ya, membuka aurat sebagai muslimah gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Makanya jangan sampai jadi korban. Dan sebenarnya perlu nggak sih ya kita itu selalu ngikutin tren gitu ya? Bisa aja kan, mungkin ada juga tren yang misalkan tren kerudung gitu ya, tren baju jilbab gitu ya. Terus juga bagaimana pula pandangan Islam mengenai tren? Gimana ya kira-kira? Jadi jangan kemana-mana, tetap duduk manis gitu ya, dengerin ini sampai tuntas. Kita akan bicarakan tentang mode ya sekarang. Ya langsung aja nih Mbak Asri, bentar lagi kan tahun baru nih Mbak. Pastinya selalu identik dengan ya tadi ya, saya udah bilang segala sesuatu tuh baru lah gitu ya. Termasuk model pakaian, rambut gitu, dan lain-lain. Gimana nih Mbak melihat fenomena seperti ini Mbak? Iya, baik. Alhamdulillah ya Mbak Laili, jumpa lagi sama sobat muda pendengar setiap Voice of Islam ya. Dan mungkin ini pertemuan yang ya bulan-bulan terakhir sebelum kita ganti tahun gitu ya, sama sobat muda di ya. Tahun ini ya. Dan kalau kita lihat di media-media ya, terutama majalah-majalah fashion dan sebagainya, itu memang udah
mulai banyak digeber ya. Wah, tren mode tahun depan nih apa nih? Tren rambut ya, tren gaya pakaian ya, sepatu, kosmetik ya, terus tren make up dan sebagainya. Pokoknya semua kayaknya kalau tahun baru tuh kudu ganti deh gayanya dengan sesuatu yang baru gitu Berarti ya. para perancang busana nih udah pada siap-siap Iya, udah sibuk nih mau mengeluarkan koleksi-koleksi terbarunya gitu ya. Iya. Karena memang setiap tahun tuh selalu berbeda ya trennya ya. Mungkin tahun 80-an ya, model pakaian pastinya beda dong sama tahun 90-an ya. Terus beda lagi sama tahun 2000-an gitu ya. Ini nanti 2009 ya, apa nih yang ngetop ya? Apa kembali ke rok mini kayak zaman dulu ya? Iya. Atau ke rok maxi? Tok maksi. Ya, nggak mini tapi yang lebar maxi. Atau celana jeans ya, celana jeansnya yang modelnya gimana nih? Yang nggak sampai udel nih. Atau mungkin yang celana jeansnya cuma 3/4. Nah, Iya. itu. Atau cutbray, Atau celana cutbray ya, atau model tank top ngetop lagi ya, baju ketat dan sebagainya ya. Iya, Pokoknya mesti gonta-ganti. Nah, model rambut juga gitu, gonta-ganti ya. Dulu pernah mendunia tuh gaya rambut ala Demi Moore yang pendek ya, cepak gitu kan. Terus sekarang tuh kayaknya kalau dilihat dari iklan-iklan sampo tuh yang dibilang cantik tuh yang rambutnya lurus panjang gitu ya. Jadi bonding. Nggak ada ketombe gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu. Terus warna-warna rambut juga pasti ini lagi ya, gonta-ganti lagi gitu ya. Iya. Nah, walaupun orang Indonesia nih kulitnya sawo matang, pengennya tuh kayak bule ya. Rambutnya dicat pirang ya, coklat atau merah gitu kan. Pokoknya yang namanya mode itu udah deh berevolusi terus ya. Termasuk juga sepatu ya, pernah ngetren yang hak tinggi, tapi ada juga yang model tepes ya, model macem-macem lah gitu kan. Nah, memang ya mencuatnya tren-tren baru itu seiring dengan berkembangnya industri fashion ya, karena mereka itu selalu berinovasi bagaimana supaya produknya itu laku di pasaran ya. Jadi tren itu memang sengaja diciptakan supaya industri fashion itu tetap eksis gitu, nggak stagnan aja gitu kan. Nah, pastinya diciptakan hal-hal yang baru gitu. Oh iya, jadi memang sebenarnya tren mode itu penciptanya loh, awalnya itu emang diciptakan untuk kepentingan industri ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya industri fashion ya termasuk pakaian, gaya rambut, make up dan sebagainya tadi ya, kosmetik dan sebagainya. Itu adalah bagian dari industri kapitalisme yang mereka itu menciptakan suplai atau mengiming-imingi masyarakat gitu ya. Iya. Mengajari masyarakat supaya konsumtif ya. Ya, ditanamkan opini lah kalau masyarakat itu, apalagi remaja nih yang paling gampang tergiur ya, kalau nggak ngikutin tren mode itu nanti akan dianggap kuno, nggak up to date. Nah, makanya orang tuh jadi merasa harus beli gitu, harus beli yang baru itu. Jangan sampai Karena, dianggap jadul ya Mbak ya. Kalau nggak beli nanti nggak pede dalam pergaulan, karena loh penampilannya harus baru dong gitu. Jadi diciptakan suatu kebutuhan yang sebetulnya itu kebutuhan semu, karena akhirnya orang yang tadinya nggak butuh jadi seolah-olah butuh, padahal sebetulnya nggak butuh ya. Nah, misalnya nih sekarang kan lagi tren mode baju yang motifnya batik itu loh Mbak Laili, tahu kan ya? Coba perhatikan tuh di sekeliling Mbak Laili, hampir semua orang punya baju batik, bahkan sampai anak-anak dan bayi pun gitu ya, ada yang punya. Kenapa? Karena orang akhirnya merasa nggak trendy, merasa nggak pede kalau belum punya baju batik yang lagi ngetop gitu. Padahal kalau dipikir-pikir baju-baju lamanya itu juga masih bagus, masih bisa dipakai gitu loh. Jadi artinya industri kapitalis ini, industri fashion itu memang menciptakan suatu tren supaya masyarakat itu membeli ya, menciptakan suatu kebutuhan semu yang sebetulnya itu bukan kebutuhan ya, tapi lebih keinginan gitu ya, merangsang keinginan orang untuk membeli. Nah, itulah yang namanya orang yang jadinya disebut kormot tadi gitu, korban mode gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya dia nggak butuh, tapi karena trennya begitu, orang semua ngikutin, akhirnya dia beli gitu kan. Padahal ya kadang-kadang kalau kita paksain ngikutin mode itu kan kadang-kadang juga belum tentu pantas makainya gitu ya. Betul, apalagi pertimbangan syar'i ini kadang nggak jadi pertimbangan gitu kan. Syar'i enggaknya sebodoh amat, yang penting trendy gitu kan.
Nah, akhirnya kayak gitu. Itulah yang disebut korban mode gitu ya. Nah, kalau kita nih Mbak sebagai muslimah sebenarnya boleh nggak sih ngikutin yang namanya tren, terutama untuk mode lah? Heeh. Ya, sebetulnya kalau ngikutin perkembangan tren itu ya sah-sah saja sih, selama ya itu terkait dengan benda-benda yang memang halal gitu kan. Ya, misalnya pakaian tadi kan. Tapi yang satu harus digarisbawahi adalah tren itu syar'i enggak gitu. Kalau memang syar'i itu boleh kita ngikutin. Nah, ya. katanya tetap syar'i. Contohnya tadi ya Mbak Laili, kalau Mbak Laili tertarik nih sama baju batik, ya boleh-boleh aja kok beli. Yang penting Mbak Laili punya duit gitu kan. Iya, itu yang paling penting. Nah, tapi perlu diingat, batiknya itu buat apa? Kalau untuk keluar rumah ya berarti harus yang nutup aurat gitu kan, model bajunya. Iya. Kalau nggak nutup aurat ya berarti khusus dipakai di dalam rumah aja dong, jangan buat jalan-jalan gitu kan. Itu. Jadi yang penting kalaupun kita mengikuti tren, jangan karena motif atau niat untuk ya supaya trendy, supaya gaya, supaya dibilang nggak jadul gitu ya. Itu. Jadi jangan karena tren itu kemudian kita mengikuti semua segala yang dibilang ngetren tadi ya. Padahal kan kita juga harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, butuh apa enggak, tingkat kepantasan, pantas apa enggak kita makainya gitu kan. Dan yang terpenting syar'i atau enggaknya tadi gitu. Nah, kemudian yang namanya ngikuti tren mode itu kan juga nggak melulu harus kita aplikasikan ya. Mestinya kalaupun kita ngikutin, kita kritisi gitu. Misalnya kalau keluar model-model baju terbaru, wah ternyata modelnya tank top men gitu ya. Nah, itu harus kita kritisi, syar'i nggak sih? Karena masyarakat itu kebanyakan kan langsung ngikutin gaya model itu aja gitu ya. Iya, betul. Wah, artis ini udah pakai model gitu, besok langsung ke mall beli gitu ya. Di mall mahal, wah di kaki lima aja gitu ya. Yang penting ada gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi harus tetap kita kritisi nih tren-tren mode. Apalagi yang nanti tahun 2009 nih ya, berkembang tren apa nih harus kita kritisi. Syar'i enggak gitu. Iya, tentunya harus dilihat ya. Jadi bukan hanya ke bawah arus mode ya Mbak ya. Iya, betul banget. Nah, sekarang gini Mbak, kan tren busana muslimah juga nggak kalah berkembangnya nih Mbak ya. Terus berkembang model-modelnya, terutama juga misalnya nih model kerudung kan seperti banyak tuh dipakai sama sinetron-sinetron, artis-artis sinetron maksudnya di TV kan kalau bulan Ramadan biasanya banyak lah pada sinetron religi ya. Iya, itu kan pasti menunjukkan model kerudung terbaru nih sambil begitu kan biasanya Mbak ya. Iya, akhirnya kan benar. Ya itu model-model yang dipakai artis. Nah, kalau mau ngikutin itu boleh nggak tuh Mbak? Ya tetap Mbak Laili ya harus dilihat apakah tren yang ditawarkan atau yang dipakai oleh artis-artis itu syar'i atau enggak ya. Memang sekarang banyak sih berkembang pesat ya model-model kerudung instan yang langsung jadi bisa dipakai gitu ya. Kalau dulu kan yang namanya kerudung tuh cuma segi 4 ya, zaman-zamannya kita masih jadul. Warnanya juga mungkin cuman putih, hitam gitu ya. Terus polos, nggak ada warna-warni, nggak ada corak, nggak ada apa itu namanya manik-manik dan sebagainya lah gitu. Pokoknya jadul lah gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan macam-macam ya. Boleh aja kita ngikutin. Tapi yang penting itu syar'i enggak. Karena kan kalau yang dipakai bintang-bintang sinetron tuh enggak semuanya sampai menutup dada misalnya ya. Ada yang cuman dililit-lilit kan di leher gitu kan. Karena yang namanya khimar atau kerudung itu kan syaratnya harus menutup sampai ke dada dan juga nggak tembus pandang, nggak tipis gitu kan. Makanya kalau kita mengikuti kerudung yang memang memenuhi kriteria kayak gitu ya boleh-boleh saja. Ya misalnya kan kemarin sempat booming tuh ya film apa tuh Ayat-Ayat Cinta ya. Wah pada pakai kerudung semua. Kerudung Ayat-Ayat Cinta. Kerudung Ayat-Ayat Cinta. Aisyah. Kerudung Aisyah atau yang di TV tuh sinetron kerudungnya Humairah gitu ya. Ya itu kalau memenuhi syarat panjang sampai ke dada kemudian juga nggak tipis, nggak tembus pandang boleh saja kita ngikutin. Tapi yang penting adalah niatnya tadi. Jangan sampai kita ngikutin itu karena terbawa tren. Nanti kalau di sinetron atau film artisnya buka kerudung terus dibuka juga gitu kan. Nah itu jangan sampai. Jadi ngikutin tren pun kita harus diimbangi juga dengan pemahaman gitu. Jadi
ya jangan sampai asal gitu ya. Iya. Kita memilih tren yang syar'i dan juga tentunya dilandasi oleh pemahaman. Jadi kalaupun itu ngetren tapi kalau nggak syar'i jangan dipaksain diri untuk dipakai ya. Ya kemudian juga kalau nggak pantas gitu ya, ya bukannya membuat pede mungkin nanti jadi bahan ketawaan gitu ya. Iya. Itu Nggak makanya cocok banget gitu ya. tetap kita harus selektif lah gitu ya, disesuaikan, diserasikan dengan ya mungkin dengan warna kulit dan sebagainya. Tapi itu yang terpenting adalah syar'i, enggak, itu nomor satu ya. Ya sepertinya sudah banyak ya dari tadi yang sudah kita obrolkan gitu ya, dan tambah seru aja nih obrolan kita. Tapi supaya lebih seru lagi kayaknya mesti di-break dulu nih biar pada penasaran nih sobat muda semuanya. Makanya jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Anda sedang mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam yang disiarkan oleh 245 radio di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sulawesi Utara, Voice of Islam bisa Anda dengarkan melalui GO Radio Gorontalo, Smack FM, Limboto, RCFM, Pohuato, GSP-FM, Boalemo, Ral FM Manado, dan Nurhadat FM Kota Mabagu. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan masih bersama saya, Laili Triana, bersama Mbak Asri Sufatniati dalam rubrik Cewek Only. Kita sedang membahas tema jangan jadi korban mode. Ya, langsung saja nih Mbak, kita lanjutkan. Kayaknya sobat muda udah penasaran nih ya. Nah tadi kan biasanya nih Mbak, remaja itu kan emang selalu hanyut gitu ya, selalu terbawa sama yang namanya tren gitu ya. Ya model-model baju lah, apalah gitu ya, segala macam supaya ya tadi jadi pede dalam bergaul gitu ya, biar nggak dibilang jadul lah gitu. Sebagai muslimah gimana sih supaya kita ini tetap pede walaupun ya nggak ngikutin gaya fashion gitu yang lagi tren. Maksudnya apa adanya aja gitu, gimana dia bisa tetap pede tuh Mbak tipsnya? Ya memang idealnya sebagai muslimah ya, kita nggak boleh begitu saja terhanyut dengan tren yang sedang berkembang ya, apalagi kalau tren itu malah menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslimah. Ya, jangan sampai. Iya, misalnya kan kalau muslimah itu udah jelas identitasnya adalah menutup aurat, memakai jilbab dan kerudung. Jadi kalau ada tren baju yang nggak nutup aurat, ya jangan diikuti dong. Itu menghilangkan identitas jati diri kita gitu kan. Dan sebaliknya, mestinya nilai-nilai muslimah itu yang lebih kita sosialisasikan dan kita angkat supaya bisa jadi tren. Nah, itu yang harus kita yakini betul. Karena kalau kita sudah meyakini bahwa gaya muslimah itu harus gini nih, harus nutup aurat, insya Allah rasa pede itu akan muncul kok. Dan bahkan akan kuatlah rasa pede kita itu ya. Kita akan bangga. Kita akan bangga tampil sebagai muslimah yang kafah. Kenapa? Karena kita mengenakan pakaian yang ya bukan ciptaan manusia nih, tapi ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa muslimah itu harus menutup aurat, memakai jilbab, kerudung gitu. Nah, itu yang harusnya kita jadikan tren ya. Tren busana muslimah yang syar'i gitu ya. Nah, kalau selama ini yang jadi tren itu pakaian yang selalu serba minim lah, tank top atau minimalis. Yang serba ketat ya. Kenapa enggak tuh yang namanya jilbab kita jadiin tren? Ya sekarang kerudung udah jadi tren, tambah dong dengan jilbab gitu ya. Tapi sekarang kayak udah mulai nih Mbak, gamis-gamis gitu ya. Insya Allah kalau itu yang jadi tren, sebetulnya nggak usah setiap tahun gonta-ganti busana pun ya kita itu akan tetap pede gitu. Tetap percaya diri. Dan kenapa? Karena itu sudah dinilai yang paling TOP BGT lah di hadapan Allah gitu ya. Jadi nggak perlu kita mikirin ya ini bikin pede, enggak gitu ya, karena sudah busana muslimah itu ya seperti itu. Paling nanti model-modelnya aja yang ganti ya, atau warna-warnanya gitu ya, insya Allah nggak masalah.
tapi dengan busana muslimah itu akan membuat kita semakin pede. Nah, sobat muda yang nggak percaya coba deh. Nah sekarang supaya jilbab itu bisa jadi tren nih Mbak, itu kan tadi emang harus ya jadi tren. Dan kita sambil mensosialisasikan Islam juga sambil berdakwah ya Mbak ya. Iya betul banget. Nah tapi caranya nih bagaimana caranya supaya jilbab itu bisa jadi tren? Nah kita kampanye aja nih. Kampanye ya. Bukan kampanye politik, tapi kampanye jilbab yang syar'i gitu. Keliling kampung gitu ya. Boleh ya. Caranya sih banyak ya, banyak banget. Kenapa harus kita sosialisasikan, kita kampanyekan? Yang intinya itu pokoknya menyadarkan masyarakat untuk mengenakan jilbab dan kerudung dengan kafah dengan sempurna gitu ya. Dan karena memang sekarang tuh masih banyak ya kaum muslimah yang masih rancu antara jilbab dengan kerudung, masih belum ngeh dengan definisi jilbab. Atau mungkin yang lebih parah nggak tahu kalau yang namanya jilbab tuh wajib gitu ya. Nah itu mah mungkin tinggalnya di dalam hutan kali ya. Gak pernah nonton TV atau nggak terkena akses informasi gitu ya. Karena insya Allah yang namanya muslimah saya yakin sudah pada tahu lah walaupun selintas-lintas bahwa yang namanya menutup aurat itu adalah wajib. Tinggal bagaimana nih kriteria pakaian yang nutup auratnya. Nah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tuh dijelaskan kriteria bajunya adalah jilbab ya, yang terulur dari atas sampai ke bawah ya. Terus kalau kerudung itu yang mengulur dari kepala sampai ke dada. Nah, jadi nutup aurat itu bukan sekedar nutup kulit ya. Jadi bajunya ketat gitu kan. Kayak lepet ya. Kayak lepet. Ya kan udah nutup aurat. Ya, itu mah seperti yang disindir Rasulullah, berpakaian tapi telanjang gitu ya. Kenapa? Karena pakaian tapi bentuk tubuhnya masih kelihatan. Nah, itu yang harusnya kita ganti ya, jangan sampai seperti itu. Kita pahamkan bahwa yang namanya pakaian adalah jilbab, kemudian kerudung itu yang dijulurkan sampai ke dada ya. Nah, jadi nggak sekedar nutup kulit, nutup rambut gitu ya. Nggak cukup sampai di situ. Malah kadang rambutnya masih ada yang kelihatan, Mbak. Ya betul banget. Dan satu hal yang kudu diingat juga ya, bahwa yang namanya fashion, model pakaian, sepatu, tas dan sebagainya, itu kan sebetulnya hanya aksesoris ya. Yang terpenting itu adalah kepribadian kita. Nah, jadi jangan terperdaya oleh kesibukan kita memikirkan penampilan fisik melulu. Karena yang namanya cewek itu memang nggak tahu deh dari sononya itu begitu ya, selalu merasa kurang menarik. Selalu merasa kurang menarik, kurang pede, kurang cantik gitu ya. Soalnya cewek kan diperhatiin, Mbak. Padahal kurang apa sih Allah menciptakan kita gitu ya. Toh ya Allah juga nggak menilai penampilan fisik kita kok. Yang penting kan amal ibadah kita. Jadi nggak usahlah terlalu mikirin penampilan dalam-dalam, nanti stres sendiri ya. Nah yang penting adalah bagaimana ibadah kita, amal kita gitu. Kalaupun penampilan ya gimana, yang penting udah syar'i. Sebetulnya cukup gitu. Cuman ya kalau supaya pengen lebih pede dan enak dilihat, serasi-serasilah sedikit gitu. Itu aja. Model-model sedikit gitu ya. Betul banget. Iya. Nah sekarang nih Mbak, pesan buat remaja cewek ini supaya nggak jadi kormot alias korban mode apa Mbak? Ya sebagai muslimah ya wajar sih kita itu suka tergoda ya. Karena hidup di zaman yang serba bebas ini bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang ringan ya cobaannya ya. Iming-iming pakaian yang modis, dandanan yang nyentrik, media massa yang mengekspos perempuan tanpa batas, dan juga berbagai budaya yang memunculkan kebebasan perempuan itu memang betul. Sangat mungkin akan menggoyahkan keimanan kita ya, apalagi cewek kan fitrahnya yang namanya cewek itu ya udah dari sononya memang suka jadi perhatian gitu ya, suka bersolek gitu kan. Jadi klop lah kalau ada penawaran produk-produk yang lagi in, yang ceweknya menyambut banget gitu kan. Nah untuk itu sebagai seorang muslimah kita harus betul-betul kuat ya kepribadian Islam kita. Yang terpenting adalah be yourself. Jadi jadilah diri sendiri. Jangan mudah meniru penampilan orang lain. Nanti pusing sendiri dah gitu kan. Niru artis misalnya, sebentar pakai tank top, sebentar pakai kerudung gitu kan. Wah bahaya tuh kan. Ya, Mbak, bahaya. Lagi pula kan
kalau kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, itu insya Allah up to date terus kok, nggak bakalan ketinggalan zaman. Coba ya, yang namanya Al-Quran tuh sejak zaman Nabi Muhammad tuh udah ada berabad-abad silam, tapi sampai sekarang kan masih eksis. Yang namanya Al-Quran bacaan Qul huwallahu ahad ya begitu, nggak ketinggalan zaman ya. Sampai akhir zaman kelak juga akan begitu. Jadi insya Allah kalau kita berpegang teguh pada Islam, nggak bakalan jadi orang yang nggak trendy. Justru yang trendy itu adalah yang selalu taat pada syariat. Ya gitu dong. Ya. Jadi walaupun zaman sudah berganti, waktu sudah berlalu, tapi nilai-nilai Islam itu nggak bakalan luntur. Pastinya kita nggak akan dipusingkan untuk mengikuti segala sesuatu yang serba tren. Apalagi kan yang namanya tren nggak menjamin membawa kemaslahatan gitu kan. Ya emang sih kadang muncul rasa pede ya kalau udah berhadapan dengan teman-teman yang fashionable gitu ya, selalu ganti-ganti penampilannya, selalu yang trendy, up to date gitu ya. Orang lain pakai make up, kok wajah kita lugu, nggak ada lipstiknya, akhirnya jadi minder. Akhirnya jadi minder gitu ya. Orang lain umumnya bajunya ketat, kok kita gombrong gitu ya. Wah, kalau dipikirin terus gitu ya, minder kita, dan kita nggak bakalan bisa beraktivitas apa-apa ya. Ya udah, mendingan kita istighfar aja, kembali ingat bahwa yang penting di hadapan Allah kita itu mendapat nilai yang terbaik gitu. Yakinlah ya, insya Allah pandangan masyarakat itu nggak akan membawa pahala, tapi pandangan Allah lah yang harus kita perhatikan gitu. Iya, nah catat ya sobat muda ya. Jadi jangan sampai jadi kormot alias korban mode. Tadi kan sudah disinggung, sudah disebutkan oleh Mbak Asri bahwa yang penting nih kita tuh jadi hamba yang taat ya Mbak ya. Gitu. Iya betul. Insya Allah nilainya lebih lah daripada mode atau tren yang ada sekarang. Gitu jadi ya. jangan taat kepada produsen fashion aja. Iya, betul. Ya, apalagi kita berpakaian atau berbusana yang dirancang oleh perancang yang wah itu mah lebih dari segala-galanya ya Mbak. Iya Ya. betul banget. Ya mungkin tak terasa nih sudah 30 menit berlalu ya Allah gitu. Sepertinya masih banyak yang pengen diobrolin gitu ya, yang pengen ditanya. Jadi buat sobat muda yang pengen nanya nih lebih jauh, bisa kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Akhirnya saya Laili Triana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri. Sama-sama Mbak Laili. Ya, dan terima kasih juga nih buat sobat muda semua yang sudah setia menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang sudah kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusik. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.